Bernhard Karl Trautmann adalah salah seorang pasukan tentara Nazi Jerman pada awal tahun 1945. Kalau kita merdeka di tengah tahun 1945, yaitu Agustus. Nah, ini di awal tahunnya ya guys. Yang mana di waktu itu sedang terjadi Perang Dunia Kedua. Di situ Trautmann bersama para pasukan tentara Jerman lainnya sedang menyusuri sebuah wilayah hutan bernama Cliff yang berlokasi di Jerman. Karena pada saat itu Jerman sedang diserbu oleh para pasukan Inggris. Tapi ketika mereka semua sedang bergerak perlahan menyusuri hutan, tiba-tiba mereka dihujani tembakan dari berbagai arah yang ternyata Inggris telah mengepung dan menguasai hutan tersebut. Dan di momen itu, pasukan Jerman kalah. Beberapa waktu kemudian, saat hari mulai gelap, Trautmann yang masih tergeletak di tanah tertangkap oleh tentara Inggris. Ia bersama pasukan Nazi lainnya lalu dibawa ke sebuah kamp penampungan tahanan perang di Lancaster, Inggris. Keesokan harinya, seluruh tentara Nazi berbaris di lapangan kamp tahanan itu. Pidato berbahasa Inggris yang berisi tentang segala peraturan untuk mereka selama berada di kamp tahanan pun dibacakan dan ditranslate ke bahasa Jerman. Nah, sesuai perjanjian dunia yang mana tahanan perang tak boleh disakiti asalkan mereka bisa patuh bekerja menuruti perintah Inggris. Lalu saat ditanya oleh sang komandan Inggris di sana apakah sudah mengerti, seluruh mantan pasukan Nazi di sana pun menjawab. Mendengar itu, seorang sersan muda bernama Smith maju ke depan lalu berkata pada mereka bahwa selama di Inggris mereka harus menjawab dengan bahasa Inggris juga, yaitu Yes, sir! Di dalam kamar itu, Trautmann yang mulutnya asem lalu meminta pada rekan sekamarnya rokok, tapi sayang rekannya tersebut juga tak memiliki sebatang rokok pun. Sambil menahan rasa asam yang sangat menyiksa, Trautmann pun tertidur. Keesokan harinya, Trautmann dipanggil ke ruangan Sersan Smith. Ia ditanya apakah benar Trautmann pernah mendapat medali penghargaan dari Nazi yang bernama medali Iron Cross. Sekilas tentara yang berhasil mendapat penghargaan itu kelihatannya keren ya guys. Tapi berbeda dengan penghargaan dari Nazi ini. Karena kalau seorang tentara Nazi diberikan medali penghargaan, maka itu artinya selama aktif sebagai tentara, ia pasti pernah melakukan sesuatu. Nah, karena Nazi ini dikenal sebagai pasukan pembantai, maka penerima penghargaan tersebut diduga juga pernah ikut dalam suatu pembantaian. Tapi di situ Trautmann yang ternyata juga bisa berbahasa Inggris, ia lalu menjawab Sersan Smith dengan kurang ajar. Dan ucapan Trautmann itu berbuah pahit. Trautmann langsung diperintahkan untuk membersihkan toilet di camp dan mengorek serta membuang semua kotoran di sana. Saat mendorong gerobak berisi tumpukan kotoran, di luar ia melihat para tahanan Jerman lain yang sedang bermain bola di lapangan camp. Tiba-tiba Trautmann jadi merasa semangat lagi karena melihat olahraga kesukaannya waktu kecil dulu dimainkan di tempat itu. Kemudian siang harinya saat Trautmann sedang beristirahat di kamar camp, ia punya sebuah rencana untuk mendapatkan rokok. Ia mengajak rekannya untuk mengadakan sebuah adu penalti dengan orang-orang yang sedang bermain bola di luar itu, dan taruhannya kalau ada yang berhasil menjebol gawang Trautmann, maka mereka akan mendapat rokok. Sedangkan kalau Trautmann berhasil menepis tendangan mereka, maka mereka harus memberikan rokok pada Trautmann. Dengan pedenya, Trautmann berani mengatakan itu walaupun ia sama sekali tak memiliki sebatang rokok pun kalau kalah. Lalu adu penalti pun dimulai. Tapi saat sedang bersiap-siap di gawang, perhatian Trautmann teralihkan oleh wanita cantik bersama ayahnya yang turun dari mobil di pinggir lapangan. Wanita itu kemudian bersender di mobil menunggu sang ayah yang masuk ke kantor untuk bertransaksi dengan salah satu kepala kamp tahanan di sana. Trautmann akhirnya berusaha fokus lagi. Tak lama kemudian, tendangan demi tendangan penalti pun ditepis sama si Trautmann hingga tak ada satu bola pun yang berhasil masuk. Berkali-kali orang-orang di situ mencoba menjebol gawang, tapi Trautmann selalu berhasil menangkap. Dan rokok demi rokok pun berhasil ia dapatkan bersama dengan temannya. Di dalam kantor, ayah wanita cantik tadi yang bernama Jack Frear nggak sengaja menyaksikan kemampuan Trautmann menangkap dan menepis bola di adu penalti itu. Jack ini adalah seorang pedagang yang ternyata juga memiliki sebuah klub sepak bola kecil. Dan melihat Trautmann, Jack di situ kagum lalu berkata bahwa Trautmann punya potensi untuk menjadi seorang kiper. Tak lama kemudian, Sersan Smith datang menyambut Jack. Sedangkan di luar kantor, putri Jack yang bernama Margaret tiba-tiba mendekati Trautmann serta cowok-cowok di sana lalu menawarkan diri untuk menendang bola dan ikut taruhan rokok juga. Saking senangnya karena udah lama tak melihat cewek, seluruh cowok di situ meneriakkan yel-yel untuk menyemangati Margaret.
Suara yel-yel itu pun terdengar sampai ke dalam kantor hingga membuat Sersan Smith keluar memarahi mereka semua. Ia lalu mengambil bolanya dan menyuruh mereka bekerja lagi. Margaret juga kembali ke mobil sambil dimarahi sang ayah. Beberapa hari berlalu, di sebuah lapangan, Jack Frear terlihat sedang pusing melihat kemampuan pemain-pemain bola didikannya itu bermain dengan jelek. Timnya si Jack ini bahkan dianggap remeh oleh Roberts, yaitu salah satu pria yang mendanai atau mensponsori turnamen sepak bola yang akan diadakan di Stadion St. Helens beberapa hari lagi. Jack kemudian merasa galau sampai-sampai sore harinya saat ia ingin membeli daging domba untuk stok daging di toko miliknya, Jack malah diledek tukang domba itu dengan berkata kalau kesebelasan Jack bisa menang di pertandingan St. Helens besok, maka ia akan menjual murah dombanya pada Jack. Tapi kalau Jack kalah, maka harga dombanya akan dilipat gandakan. Tekanan demi tekanan dialami Jack hingga ia terpaksa menjalankan rencana spontannya. Pagi hari, Jack buru-buru pergi ke camp lagi dengan membawa sekotak cerutu kesukaan komandan yang lalu dia berikan lewat Sersan Smith. Jack di sini berniat menggunakan cerutu itu demi menyogok Smith agar mengizinkannya meminjam Troutman sebentar untuk menjadi kiper di pertandingan St. Helens hari itu. Setelah cukup lama bernegosiasi, akhirnya Jack berhasil pergi dari camp dengan membawa Troutman sebagai kiper baru itu di mobilnya. Dan disinilah awal kehidupan baru Troutman dimulai. Di sepanjang perjalanan, Jack terus mengingatkan Troutman agar tak bicara sepatah kata pun sambil pura-pura sakit tenggorokan supaya tak ketahuan dari logat gaya bahasanya kalau dia adalah orang Jerman. Troutman awalnya menolak, tapi saat disuruh memilih antara membersihkan kotoran di camp atau main sepak bola, maka ia terpaksa memilih menuruti Jack. Tak lama kemudian mereka sampai di ruang ganti stadion. Di dalam situ, Troutman yang sebelumnya udah dilarang ngomong tiba-tiba malah ngomong ke seluruh orang di situ yang akhirnya membuat semua orang marah karena mereka tak sudi main satu tim dengan orang Jerman. Apalagi Troutman adalah mantan tentara Nazi. Di sini terlihat bahwa semua orang Inggris sangat membenci Jerman karena selama perang banyak orang-orang Inggris yang juga telah dibantai oleh Jerman. Awalnya mereka terus menolak, tapi karena waktu yang udah mepet serta ratusan penonton juga sudah menunggu lama, mereka semua akhirnya terpaksa turun ke lapangan untuk memulai pertandingan. Who's the bloody goalkeeper? Tim Jack yang selalu diremehkan itu berhasil memenangkan pertandingan dengan skor 3-0. Gawang mereka pun bersih dari gol berkat aksi gemilangnya si Troutman. Setelah semua berakhir, tanpa berlama-lama, Jack langsung membawa kembali Troutman ke mobil dan mengantarnya kembali ke camp. Di dalam mobil, diam-diam, Troutman mencuri sebungkus rokok milik Jack karena merasa ia berhak dapat sesuatu setelah membantunya menjadi kiper. Setelah selesai mengantar Troutman, Jack yang mulutnya asem pun mencari-cari di mana rokoknya, tapi nggak ada dimanapun. Saat sampai di rumah, ia tiba-tiba dapat perlakuan tak menyenangkan dari keluarganya. Jack disambut dengan dingin karena telah membawa mantan anak buah Hitler atau mantan pasukan Nazi ke pertandingan tadi. Tapi Jack bukannya menenangkan situasi, ia malah semakin membuat keluarganya kesal dengan memberitahu bahwa Troutman nggak cuma membantu tim bolanya aja, tapi dia juga akan membantu mengelola toko bersama dengan Margaret mulai besok. Esok hari pun tiba, Jack membawa Troutman ke toko kelontong miliknya. Di sini Jack memberitahu Troutman berbagai hal wajib selama bekerja di situ. Tapi di momen itu, putrinya yaitu Margaret yang juga sebagai pelayan toko menyambutnya dengan dingin. Dari tatapan Margaret, Troutman tahu bahwa Margaret sangat membencinya sebagai mantan pasukan Nazi. Berkali-kali mereka berpapasan, tapi Margaret selalu membuang muka.
Hingga suatu saat, waktu mereka berdua bertemu lagi, Troutman langsung berkata, Margaret, I'm not some kind of monster. tetapi Margaret langsung menceritakan alasan kenapa ia sangat membenci Nazi. Ia tak akan bisa melupakan waktu dulu para tentara Nazi membantai dan merampok rakyat Inggris. Bahkan dulu, Margaret pernah berkali-kali gagal latihan dansa karena harus berlindung dari bom di pengungsian saat tentara Nazi menyerang. Troutman lalu berkata kalau ia menjadi tentara Nazi karena tak ada pilihan lain. Seandainya manusia bisa memilih, lebih baik dulu dia memilih berdansa dengan Margaret daripada berada di medan perang. Mendengar itu, Margaret pun terdiam, kemudian masuk kembali ke dalam toko. Troutman lalu merenungkan perkataan Margaret. Tapi saat ia melamun, ia melihat sebuah bola di dalam gudang yang kemudian ditendangnya ke dinding berkali-kali, dan hiburan dadakan itu sekaligus membantunya latihan menangkap bola. Hari demi hari pun berlalu. Senin sampai Jumat, pada siang harinya Troutman rutin bekerja di toko, sementara hari Sabtu ia bertanding sepak bola. Dan setiap minggunya, tim si Jack selalu memenangkan pertandingan berkat gawang yang selalu bersih dari gol karena kegemilangan Troutman sebagai kiper. Karena sering membantu, keluarga Jack pun semakin akrab dengan Troutman. Troutman bahkan membuatkan enggrang untuk adiknya Margaret. Beberapa bulan kemudian, seluruh tahanan camp dipanggil berkumpul. Di situ Sersan Smith memberitahukan bahwa sekutu telah berhasil memenangkan Perang Dunia Kedua. Bulan tersebut adalah bulan Mei, yang artinya itu adalah 3 bulan sebelum Indonesia merdeka. Para tahanan mantan tentara Jerman di camp itu lalu akan direedukasi. Reedukasi ini adalah sebuah program di mana yang sebelumnya mereka semua dicuci otaknya oleh Hitler, maka mereka akan diedukasi ulang agar sadar bahwa perbuatan mereka selama ini itu salah. Malam itu, Sersan Smith mengadakan acara nobar layar tancap yang dikira seluruh mantan Nazi di sana filmnya nanti adalah film komedi. Tapi saat proyektor dinyalakan, film yang diputar malah sebuah rekaman kekejaman Nazi dulu. Seperti rekaman pembantaian Nazi, mayat-mayat telanjang bulat dilempari dari truk, dan adegan-adegan sadis lainnya. Di momen ini, Troutman tiba-tiba teringat kejadian masa lalu waktu dia masih menjadi tentara Nazi. Dulu ia pernah bertemu dengan seorang anak kecil berbahasa Rusia atau Uni Soviet yang meminta bolanya dikembalikan saat diambil teman sesama tentara Nazinya. Tapi saat bola dikembalikan dan ketika anak kecil tersebut berlari pergi, teman Troutman itu langsung mengarahkan pistol ke anak itu dan langsung menembaknya. Troutman lalu tersadar kembali. Di situ para mantan pasukan Nazi lainnya yang telah sadar kalau perbuatan mereka dulu itu salah, psikologi mereka semua pun terguncang karena rasa menyesal yang teramat dalam karena dulu telah ikut melakukan pembantaian manusia. Keributan pun terjadi karena saling salah menyalahkan satu sama lain. Esok hari, Troutman dan Margaret kembali berbincang di depan toko. Margaret bertanya apa asiknya bermain bola. Troutman lalu menjelaskan bahwa saat dia bermain bola, maka saat itu yang dirasakan Troutman hanyalah masa kini. Tak ada masa lalu ataupun masa depan. Troutman juga bilang kalau bermain bola itu sama asiknya seperti berdansa. Mendengar itu, Margaret pun tersenyum. Lalu keesokan harinya, saat pertandingan bola St. Helens kembali berlangsung, pas lagi sengit-sengitnya, tiba-tiba Troutman malah menari seperti berdansa sambil memegang bola. Ia melakukan itu dengan sengaja sambil menatap Margaret di bangku penonton dan berhasil membuat Margaret tertawa. Namun hari-hari Troutman yang ceria itu seketika berubah menjadi suram. Saat Troutman ingin membersihkan toilet di kamp tahanan, di sana Troutman menemukan sahabat sekamarnya bunuh diri. Troutman pun langsung nekat masuk ke ruangan Sersan Smith. Di sana dia marah karena Smith lah yang telah membuat semua mantan pasukan Nazi psikologinya terguncang hebat karena rasa penyesalan yang teramat dalam hingga membuat sahabatnya bunuh diri. Tapi Troutman lalu langsung diusir keluar ruangan. Namun saat pintu ditutup, Sersan Smith melihat kalung Troutman terjatuh. Dan karena kejadian itu, keesokan harinya Jack mendapat telepon dari kamp tahanan yang mengabarkan bahwa proses reedukasi telah selesai dan seluruh tahanan di camp akan dipulangkan ke negaranya, termasuk Troutman. Tepat sebelum hari pertandingan bola penentuan, apakah timnya si Jack akan lolos zona degradasi atau enggak minggu depan. Mendengar kabar itu pun, Jack langsung stres. Ia bingung bagaimana caranya menang di pertandingan penentuan tersebut tanpa si Troutman.
Begitu juga dengan Margaret. Ia yang kini mulai menyukai Troutman, tiba-tiba Troutman akan pergi meninggalkan Margaret. Lalu siang itu, di dalam toko saat di luar hujan lebat, Margaret terlihat sangat galau sambil memikirkan bagaimana bila dia tak bisa lagi bertemu dengan Troutman selamanya. Tapi adik Margaret yang sedang asik bermain enggrang buatan Troutman di luar, tiba-tiba berteriak senang karena melihat Troutman datang kembali. Ketika tahu pria yang disukainya itu muncul, Margaret pun langsung akting pura-pura bersikap biasa, padahal dalam hati dia kangen banget sama Troutman. Setelah itu, Troutman langsung berkumpul di meja makan keluarga Jack. Di sini, Troutman lalu menjelaskan bahwa dia diizinkan tetap tinggal sementara di Inggris selama masih membela sebuah tim sepak bola. Karena di Inggris, sepak bola bisa dibilang adalah jantungnya rakyat Inggris. Di momen makan bersama, saling bercanda dan suasana keluarga yang penuh dengan kehangatan itu, Troutman satu sisi merasa bahagia karena ia baru pertama kali merasakan kasih sayang keluarga. Tapi di sisi lain, Troutman merasa tak pantas ketika mengingat masa lalunya yang adalah seorang mantan pasukan Nazi. Namun, mulai sekarang, untuk sementara Troutman diizinkan menginap di rumah Jack. Dan tibalah hari di mana mereka kembali beraksi. Pertandingan ini adalah pertandingan musim terakhir yang juga merupakan pertandingan terakhir bagi Troutman sebelum pulang ke Jerman. Ternyata pertandingan itu pun ditonton oleh Jock Thomson, yaitu seorang manajer dari klub besar bernama Manchester City. Setelah pertandingan yang sengit, mereka akhirnya berhasil memenangkan pertandingan terakhir mereka itu. Tapi di situ Jock Thomson diam-diam berbicara dengan Troutman yang kagum dengan penampilannya dan meminta Troutman untuk bergabung sebagai kiper di klub Manchester City. Malam hari, orang-orang mengadakan pesta kemenangan di sebuah bar. Troutman di situ akhirnya dapat kesempatan buat ngajak Margaret berdansa. Dan semenjak itu, cinta di antara keduanya pun berkembang ke arah yang semakin serius. Awalnya ayah Margaret melarang hubungan mereka berdua. Karena walaupun Jack sudah menganggap Troutman seperti anaknya sendiri, tapi ia tetap nggak setuju kalau putrinya menjalin hubungan sama mantan Nazi. Tapi larangan Jack itu nggak ngaruh karena ujung-ujungnya tuh bocah berdua tetap maksa pacaran. Hingga suatu ketika Troutman dan Margaret akhirnya menikah. Beberapa tahun berlalu, tepatnya di tahun 1949, Troutman diperkenalkan oleh manajemen Manchester City ke media bahwa mulai sekarang ia akan menjadi kiper utama di klub Manchester City. Namun di situ identitas asli Troutman terbongkar oleh media yang terus-menerus menghujaninya dengan pertanyaan-pertanyaan tajam seputar Nazi. Sampai akhirnya Troutman ketahuan pernah menerima penghargaan Iron Cross dari Nazi. Medali Iron Cross itu menandakan bahwa Troutman termasuk salah satu tentara kebanggaan Nazi. Yang artinya Troutman diduga pasti pernah ikut dalam peristiwa pembantaian yang Nazi lakukan pada 6 juta umat Yahudi, atau biasa disebut dengan istilah peristiwa Holocaust. Setelah pulang dari sana, Margaret kecewa dan merasa telah dibohongi Troutman karena dia tak pernah diberitahu kalau suaminya pernah menerima penghargaan Nazi tersebut. I need to know the truth. I need to know who we're married. The thing you're most ashamed of. Tell me the worst thing you've ever done. Can you tell me that? Surat kabar pun menyebar begitu cepat dan membuat Troutman dibenci oleh seluruh fans sepak bola Inggris, terutama fans Manchester City yang memiliki komunitas Yahudi terbesar di Inggris. Mereka tak rela bila salah satu mantan penjahat kemanusiaan masuk ke dalam Manchester City. Dan di hari itu adalah hari di mana Troutman memulai debut pertamanya sebagai kiper Manchester City. Tapi Solidarity.
Setelah pertandingan itu, keluarga Troutman terus berusaha membela Troutman mati-matian. Di situ Margaret lalu mengatakan hal yang membuat para pemimpin komunitas Yahudi terdiam, termasuk salah satu ketua Yahudi yang bernama Altman. Minggu demi minggu berlalu, Altman terus menyaksikan bagaimana Troutman yang berusaha keras menjaga gawang Manchester City. Hingga akhirnya ia memutuskan untuk mulai membuka hati dan menerima Troutman. Kemudian ia pun menulis surat kabar yang berisi ajakan untuk fans sepak bola di seluruh Inggris agar tak menghakimi seseorang karena dosa di masa lalunya. Setelah surat kabar itu tersebar, kini Troutman bisa kembali diterima oleh masyarakat Inggris. Tahun demi tahun berlalu, Troutman menjadi kiper andalan dan makin dikenal banyak orang. Troutman dan Margaret sekarang telah mempunyai seorang anak. Kemudian pada tahun 1956, untuk pertama kalinya Troutman mengikuti pertandingan paling bergengsi di Inggris, yaitu Piala FA. More than 100,000 spectators Wembley Stadium. Her Majesty the Queen had come with the Duke and Princess Margaret to watch the big match. British Rail laid on 38 specials to bring... There was an ovation for them, of course. Each side hoping for a positive outcome. Stakes are, and are ready to fight for it. Referee Alf Bond has just blown the kickoff. Roy Clark plays it. He takes a long shot, but straight into Bernd Trautmann's arm. And it's Paul going to take the free kick. Out! Out! And Man City are now finally on the attack. The edge of the box. Back heel to Hayes. He shoots. He scores. This is something completely different to last year when Man City... Already one team's ahead. But passes to Kingsley, takes a chance and scores. Man City were caught sleeping. Birmingham equalised. And Man City goal! It's a goal! It's a goal! Back! That's Barnes. Barnes. Troutman is going to make a break for it. And he scores! Amazing. Just look at the grin on Bobby Johnson's face. Yes! 3-1 to Man City. Great ball by Troutman. What a goalkeeper. Man City fans going wild. Fantastic. Saat Manchester City udah unggul cukup jauh dengan skor 3-1 dan kemenangan sudah di depan mata, tapi saat Troutman akan menangkap bola, Troutman is down. Need the medic! Stay back, lads. There seems to be a problem with his neck. Just calling the medic over now. All right, Bert. During that tackle. Akibat kejadian itu, leher Troutman patah. Namun Troutman tetap memaksakan diri untuk terus melanjutkan pertandingan. And the audience gives him the support he deserves. He gives the signal. He is done. He's not staying down, he's getting up again. This really doesn't look good. Akhirnya Troutman berhasil bertahan sampai akhir dan membawa Manchester City memenangkan piala paling bergengsi tersebut. Semenjak peristiwa itu, Troutman pun mendapat julukan di semua surat kabar dari seluruh fans Manchester City dengan sebutan The Heroes atau Sang Pahlawan. Betapa bahagia hati Troutman setelah dulu dia dicaci maki karena dosa masa lalunya sebagai mantan tentara Nazi. Kini ia telah menjadi seorang legenda kiper yang paling bersinar di seluruh Inggris. Namun, di suatu siang, saat ia sedang berbicara dengan istrinya di telepon, anak Troutman di situ keluar membeli es krim
Tapi Hello? Margaret? beberapa hari kemudian, suatu siang, ia kembali bertemu dengan Sersan Smith saat sedang melihat makam anaknya. Di sana, Smith lalu mengembalikan kalung milik Troutman yang dulu terjatuh di ruangannya sambil berkata bahwa Sersan Smith datang ke situ karena makam anak dan istrinya juga dikuburkan di situ. Dulu, anak istrinya menjadi korban saat Jerman membombardir Inggris dalam peperangan. Dan semenjak itu, Troutman pun memutuskan untuk berhenti bermain bola karena masih belum bisa merelakan kepergian sang anak yang terasa begitu pahit untuknya. Ia juga mengatakan pada Margaret kalau kematian anaknya itu adalah karma atau balasan yang ia dapatkan dari dosa-dosanya di masa lalu. Namun Margaret di situ langsung meledak dan marah pada suaminya, hingga membuat Troutman sadar bahwa bagaimanapun juga hidup harus terus berlanjut. Sepahit apapun itu, Margaret akan selalu mendampingi Troutman di sisinya. Setelah itu, tak lama kemudian, Troutman kembali.